siapa yang suka makan soto? Oh, ada 1, 2, 3. Soto ya. Oke, aduh, baunya harum. Jadi siapa yang sudah makan soto yang nasinya dicampur seperti ini? Apa yang dipisah? Bisa. Siapa yang dipisah? Oh, banyak. Mana berapa sebentar? Angkat yang dipisah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang sudah dicampur? Cuma satu. Oke. Oh, salah juga. Salah sudah dicampur kok. Tapi dia nggak suka soto sih. Jadi mengapa Zoe suka dicampur? Mengapa kalian yang suka makan soto dipisah itu apa alasan kalian kok suka dipisah? Bagus sekali, oke. Alasan lain ada alasan lain? Lebih terasa, oke. Ada yang mengatakan kenapa suka dipisah, soalnya kan tarifnya beda ya. Satu tarif soto yang dicampur sama dipisah kan beda ya. Yang lebih murah yang mana? Yang dicampur. Karena nasinya bisa sedikit, sotonya bisa sedikit dan sebagainya daripada yang dipisah. Yang dicampur, kalau saya sih pribadi saya suka dipisah soto itu. Karena saya tidak mau menikmati nasi yang mekar gara-gara sotonya panas, nasinya panas. Jadi seperti bubur nantinya. Jadi saya suka makan soto itu enggak, saya suka nasinya dipisah, enggak diredam oleh kuah soto yang panas. Tapi ada yang komen, bukan nasi soto jadinya jika makan nasi soto terpisah dengan sotonya. Hari ini yang puasa jadi lapar kalau ngomongin soto ya. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa soto itu lebih enak dimakan ketika kita bisa seperti yang Romi tadi katakan, kita lebih menikmati rasa sotonya atau kuahnya daripada dicampur. Dan saya bersyukur bahwa di dalam hidup saya, di dalam hidup Anda juga, kita tidak pernah lagi sama. Ya. Hidup saya telah dipisahkan dari gelap ke terang. Saya tahu juga hidup Anda juga telah dipisahkan dari kehidupan yang lama, kehidupan yang baru. Ada yang dulunya mungkin hidup penuh dengan dosa, penuh dengan kedagingan. Sekarang Tuhan mulai memisahkan Anda menjadi ciptaan-ciptaan baru. Dan saya sangat bersyukur sekali. Oleh sebab itu saya bisa ada di sini. Apa yang kalian juga rasakan seperti apa yang saya rasakan. Apakah Anda bersyukur kepada Tuhan bahwa hidupku telah dipisahkan? Amin. Kita selalu harus bersyukur. Kalau kita melihat ke belakang lagi, wah, perjalanan hidupku sudah lama sekali, sudah jauh sampai sekarang. Dulu hidupnya seperti itu. Dulu waktu aku masih pelajar, masih single, aku melakukan seperti ini. Tapi sekarang aku sudah menikah, memiliki istri yang baik, memiliki keluarga yang baik, luar biasa. Bagaimana kalau hidupku tidak dipisahkan? Mungkin masa depanku, mungkin hari yang sekarang ini juga tidak akan seperti ini. Dan saya selalu, Anda juga harus selalu bersyukur bahwa terima kasih Tuhan atas Engkau telah memisahkan aku, Engkau telah membawa dari kehidupan yang lama dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang gelap pada kehidupan yang terang. Yesus telah menyelamatkan kita semua dari kegelapan ke terangnya. Amin. Jadi saya mengambil atau saya memberikan judul hidup yang dipisahkan. Di 1 Korintus 6 ayat 11 sampai ayat saja. Ayat 11. Di sini Paulus mengatakan, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur umat-umat-Mu di tempat ini akan kebaikan-Mu yang selama ini kami bisa rasakan. Tuhan, Kau telah memisahkan kami dari kegelapan kepada yang terang. Tuhan, Kau terangi firman, Kau urapi firman-Mu dan hamba-Mu. Kau berperkara melalui Roh-Mu Tuhan.
Tuhan, biarlah kami, Tuhan, membuka hati kami, membuka pikiran kami, supaya firman-Mu yang telah kami dengar tidak terbuang sia-sia, tetapi bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan pribadi Tuhan. Kami alaskan doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang-orang percaya mengatakan amin. Kita melihat ada pemisahan. Hal yang pertama yang perlu kita lihat di dalam Alkitab, Kejadian pasal 1, kalau Anda baca dari pasal 1 sampai selesai di dalam penciptaan, saat Tuhan menciptakan, penciptaan itu dimulai dengan apa? Pemisahan. Tuhan melihat bumi gelap, atau di jajaran angkasa itu gelap. Tuhan pisahkan antara gelap dan terang, dan semuanya seperti itu prosesnya. Langit dan bumi dipisahkan, kemudian darat dan lautan dipisahkan, makhluk yang hidup di dalamnya juga dipisahkan. Awal dari penciptaan Tuhan sudah memulainya dengan pemisahan terlebih dahulu. Dan dikatakan di hari ke-6 bahwa semuanya yang dijadikan, yang telah dijadikannya sangat baik. Di dalam Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Sampai sekarang pun kita masih melihat dari permulaan awal penciptaan dunia atau bumi ini, kita masih melihat siang dan malam, ada pagi dan malam, ada pemisahan di dalam kehidupan kita. Tanpa ada pemisahan, maka tidak ada kejelasan. Semuanya akan bercampur aduk. Maka dari itu di dalam Wahyu dikatakan bahwa aku tidak suka orang yang nggak dingin, yang nggak panas, yang suam-suam. Karena Tuhan tidak akan bisa memisahkan mereka yang hanya setengah-setengah. Tetapi biarlah mereka kalau dingin biarlah dingin, kalau panas biarlah panas. Jadi kita lihat tanpa ada pemisahan maka tidak ada kejelasan di dalam iman Anda. Kalau Anda tidak memisahkan diri Anda dari dunia, Anda tidak akan mendapatkan kejelasan di dalam visi Anda mengenai hidup Anda atau rencana Tuhan di dalam hidup Anda. Anda harus memisahkan itu. Kalau kita mencampur semuanya, campur aduk semuanya, itu akan kacau ya. Kita memiliki lagu pujian ya, kita taruh di folder. Coba kalau kita nggak pisahkan, kita nggak kasih abjad, kita nggak kasih alfabet, maka tidak kacau itu. Puji-pujian, judulnya yang mana kita nggak tahu, maka itu akan juga untuk menemukannya akan membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu kita sekarang punya folder, kita pisahkan apa yang terjadi lebih mudah untuk kita cari, untuk kita temukan. Sesuatu yang tidak beraturan membuat tidak mudah. Kalau hidupmu tidak beraturan, hidupmu penuh dengan kebebasan semau-mau gue, hidup Anda tidak akan teratur. Hidup Anda akan kacau. Harus ada pemisahan, mana yang baik, mana yang tidak. Harus ada pemisahan, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa mencampur adukan antara kehendak Tuhan dengan keinginan kita sebagai manusia. Hanya orang yang beragama saja bisa mencampur adukan antara bisnis dan gereja. Gak ada masalah bagi mereka. Tapi kita tidak bisa mencampur adukan, kita harus memisahkan. Ada waktunya di dalam kitab Khotbah, Salomo mengatakan semua itu ada waktunya. Kita harus memisahkan mana yang untuk diri kita, mana yang untuk Tuhan. Seperti yang Yesus katakan ketika Yesus ditanya kepada haruskah aku membayar pajak kepada kaisar? Tuhan mengatakan, berilah apa yang menjadi milik kaisar dan berilah juga apa yang menjadi milik Tuhan. Dan ini semuanya sudah diajarkan dan ini memang sudah rencana Tuhan untuk ada pemisahan. Kalau kita tidak memiliki atau kehidupan manusia tanpa pemisahan, maka tidak ada perubahan dalam hidup. Dan mereka akan tetap seperti Tuhan. Dan hidup mereka tidak menjadi hidup yang teratur. Bukan yang hanya teratur saja, tapi rencana Tuhan, kebaikan Tuhan mereka tidak akan bisa alami. Tidak lama setelah saya mengetahui kebenaran, saya diselamatkan. Saya benar-benar ingin berubah. Tapi saya masih memiliki banyak sekali teman-teman lama yang teman-teman dalam bergaul.
Langkah yang pertama kali yang saya harus ambil, keputusan yang pertama kali yang saya harus ambil supaya saya betul-betul berubah adalah untuk memisahkan diri dari pergaulan teman-teman saya. Kalau nggak gitu saya akan muter-muter aja di situ. Saya akan terkurung di dalam pergaulan dan saya tidak akan bisa berubah. Dan saya mengambil keputusan itu tanpa ada perpisahan sampai sekarang. Perhatikan pengertian dipisahkan di dalam 1 Korintus 6 ayat 11 ayat bacaan. Perhatikan. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Proses kekristenan kita adalah proses pemisahan yang disebut proses perubahan. Itu proses kekristenan kita. Kekristenan kita tidak akan sama dari pertama kita menginjak atau mengenal Kristus dan sampai sekarang. Kalau Anda, kekristenan Anda tidak berbuah, tidak berkembang, tidak bertumbuh, berarti Anda perlu bertanya kepada diri Anda sendiri. Apakah sudahkah Anda melakukan pemisahan di dalam hidup? Atau semua aku campur adukan, semua aku gampangkan saja, tanpa ada kedisiplinan, semuanya oke, nggak ada masalah, tanpa tidak ada pemisahan antara yang benar dan yang salah. Jadi proses kekristenan, saya ulangi lagi, setiap orang di sini adalah pemisahan perubahan, yang lama ke yang baru, yang tidak baik ke yang baik, yang salah menjadi benar. Itu proses yang proses kekristenan di dalam kehidupan setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh. Dan esensi dari kebenaran adalah di mana hal itu terjadi setelah ada pemisahan, setelah dipisahkan. Tidak pernah ada penyesalan atau kebingungan. Ketika kita sudah memisahkan seperti saya, memisahkan pergaulan saya yang lalu, saya tidak pernah menyesal sampai seperti ini. Kadang-kadang ada orang, makanya orang tidak mengetahui kebenaran, mereka selalu bingung. Ketika mereka sudah mengambil keputusan Tuhan, kemudian melihat ke belakang lagi, mereka menyesal. Aduh, enak ya, kalau misalnya aku seperti dulu seperti orang-orang Israel, bangsa Israel yang dilepaskan dari perbudakan Mesir. Mereka tidak akan tahu kebenaran dan mereka tidak akan mengalami tanah perjanjian. Mereka tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena apa? Karena setelah mereka mengambil keputusan, mereka menyesal. Dan akhirnya mereka mau berbalik kepada keputusan. Banyak sekali kita sudah melihat di dalam gereja ini, banyak orang yang pertama mengambil keputusan untuk Tuhan, untuk betul-betul setia kepada Tuhan, tapi kemudian lama-lamaan kita bisa tahu ada penyesalan. Wah, aku terlalu awal mengambil keputusan itu. Sedangkan mereka nggak bisa meninggalkan perkara kedagingannya, atau mereka tidak bisa meninggalkan perkara dosanya atau kecanduannya. Jadi ketika kalau kita mau tahu kebenaran, esensi kebenaran adalah di mana semuanya itu telah dipisahkan. Jadi ada kejelasan seperti yang dikotbahkan Pastor Greg. Kalau kita nggak ada kejelasan, maka kita juga nggak akan tahu kebenaran. Kita nggak akan mencari kebenaran. Kita mungkin sudah mendapatkan kebenaran, tapi kita tidak akan dimerdekakan. Sampai saat ini di dalam hidup saya tidak ada penyesalan. Ketika saya dan istri saya memutuskan untuk meninggalkan Australia untuk menjawab panggilan Tuhan, sampai detik ini pun saya tidak ada penyesalan. Karena kami mengetahui kebenaran. Sampai saat ini tidak ada penyesalan atau khawatir, karena itulah sifat kebenaran yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 32. Kita tidak akan pernah berpaling lagi, karena ketika kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Gak ada perasaan bingung lagi, gak ada perasaan ragu lagi, gak ada perasaan untuk menyesal lagi. Karena kita sudah tahu benar. Karena kebenaran harus apa? Kita bisa mendapatkan kebenaran ketika kita mengambil keputusan untuk tidak berpaling ke belakang, mengikut Yesus, keputusan saling di depan. Gak pernah kita menyesal, aduh pergaulanku yang sebelumnya aku bisa earning, atau saya bisa menghasilkan banyak uang, tapi ketika aku ikut Yesus kok tambah susah ya. Melihat ke belakang lagi. Kadang-kadang ada orang yang terintimidasi.
Maka dari itu mereka nggak akan bisa melihat kebenaran, selalu ragu di dalam itu. Aku mau maju ke Tuhan atau enggak ya? Aku mau lebih lagi di Tuhan atau enggak ya? Kemampuanku cuma seperti ini. Akhirnya mereka nggak pernah menemukan kebenaran. Pada orang-orang di luar sana juga mereka nggak akan menemukan kebenaran Kristus. Karena mereka ragu, mereka tidak percaya pada kebenaran itu sendiri. Maka dari itu mereka selalu bingung. Orang-orang Kristen pun seperti itu. Kalau mereka tidak mengalami kebenaran yang utuh, yang sejati, mereka akan selalu bingung. Ada yang pergi meninggalkan iman percayanya karena mereka tidak ada dasar kebenaran. Jadi penting sekali esensi dari kebenaran. Kebenaran akan terjadi ketika kita mengambil keputusan bulan penuh dan memisahkan apa yang di belakang tanpa ada rasa penyesalan. Walaupun itu kita sudah menjalaninya untuk beberapa lama. Itulah kebenaran yang memerdekakan, di mana tidak ada keinginan untuk berbalik ataupun keraguan sama sekali, menimbang-nimbang mungkin aku salah mengambil keputusan. Ya. Saya juga bisa menimbang-nimbang dengan diri saya sendiri, mungkin aku salah mengambil keputusan untuk datang ke sini. Tapi itu tidak ada di dalam benak saya. Jadi bagaimana mendapatkan kebenaran? Saya tuliskan itu. Tentunya dengan mengakses kebenaran itu sendiri melalui firman-Nya, itu penting sekali. Namun kebenaran agar benar-benar kita dapatkan, kita alami saat kita mengambil keputusan untuk memisahkan diri kita terhadap perkara-perkara yang tidak benar itu sangat mudah sekali, sangat jelas sekali. Kalau kita tahu ini nggak benar, aku nggak bisa seperti ini terus hidup. Ada memutuskan detik ini juga saat ini juga, yang tidak pernah menyesal ada mengambil keputusan. Tapi kalau Anda ragu untuk memutuskan ya atau tidak, Anda tidak akan mendapatkan kebenaran di dalam hidup. Dan itu membawa kita kepada pemisahan diri atau memisahkan diri. Dalam hidup ada perkara-perkara yang sulit kita pisahkan. Dua perkara ini yang sulit kita pisahkan. Secara hati nurani, dosa sudah jelas tidak baik. Seperti saya sebelum diselamatkan, saya kecanduan dengan rokok, alkohol, pergaulan dan segalanya. Hal dosa ini jelas merugikan saya dan perlu saya pisahkan. Tapi ada orang yang sulit sekali untuk memisahkan kecanduan ini. Mereka lebih memilih untuk stay, untuk tinggal di dalam dosa ini, di dalam kecanduannya, di dalam pergaulannya. Kemudian perkara yang kedua yang sulit dipisahkan adalah dunia. Kenyamanan, zona nyaman, kedagingan kita, sesuatu yang berat untuk kita tinggalkan, milik kita. Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Wah, ini berat untuk Abraham. Dan dari rumah bapakmu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berat. Itu sesuatu yang dia bangun. Itu sesuatu yang menjadi harta warisan dari orang tuanya. Itu mungkin sekarang Abraham pada waktu itu memiliki segalanya. Bisnisnya maju, rumahnya besar, masa depannya betul-betul cerah. Tetapi Tuhan mengatakan kamu harus pergi, tinggalkan sanak saudara, pisahkan kamu dari sanak saudara, pisahkan kamu dari rumah orang tuamu, dan pisahkan kamu dari negeri kelahiran. Dan ini kadang-kadang kita dikatakan itu sulit sekali, Dan kemudian apa yang terjadi? Abraham mengikuti Tuhan, mengikuti perkataan dia pergi, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan rumahnya mewah, meninggalkan segala-galanya. Dia pergi mengikuti perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan masih menguji lagi kesetiaannya, imannya. Kemudian di hari tuanya ketika dia memiliki anak sematawayang yang bernama Ishak, dimintalah anak itu untuk dipersembahkan. Kita akan buka di dalam Kejadian 22 ayat 4. Firman-Nya, kembali lagi Tuhan berfirman, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia ke sana sebagai korban bakaran salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu.
saya tayangkan, maksudnya saya sudah taruh di PowerPoint ini. Kedua perkara ini sangat sulit sekali bagi Anda. Pernahkah Anda mengalami hal ini? Anda pasti pernah. Ketika saya mengambil keputusan untuk meninggalkan karir selama 10 tahun yang saya bangun di Australia, untuk jawab panggilan Tuhan, saya berpikir, misalkan begitu saja, apa yang aku sudah bangun dari kerja kerasku itu sulit bagi saya. Sampai saya mendapatkan PNS tahun 2011. Untuk dipisahkan begitu saja Tuhan, sangat sulit sekali menjawab panggilan Tuhan. Kemudian saya berpikir juga waktu itu saya juga jemaat yang setia mendukung visi dan misi gereja PH, setia di dalam perpuluhan, janji iman, bahkan saya terlibat di dalam pelayanan. Ada selalu pembenaran diri, makanya saya nggak tahu kebenaran kalau saya selalu membenarkan diri. Banyak orang-orang bukan saya aja yang seperti itu. Saya membenarkan diri. Masa sih saya sudah jadi berkat bagi gereja. Masa sih aku harus meninggalkan kerjaan, rumahku, masa depan? Berat sekali, sulit sekali. Saya pernah mengalami. Saya yakin Abraham juga berpikir sama seperti saya saat hendak meninggalkan semuanya di belakang, mengorbankan anaknya. Masa sih Tuhan? Ini aku ini sudah tua, istriku juga sudah tua. Ini anak yang Engkau janjikan, anak satu-satunya yang kita miliki. Aku sudah usir itu si Ismail sama Hagar. Adalah yang terjadi apa? Kebingungan kan? Kita gotok-gotok kan? Tarik menarik. Kehendak Tuhan? Bukan. Kehendak Tuhan atau bukan? Kedisiplinan atau enggak? Akhirnya banyak orang yang memilih kehendaknya sendiri. Mereka tidak mau menjawab panggilan Tuhan karena itu ada dua perkara yang sangat sulit. Perkara dosa dan perkara dunia. Perkara dosa ini yang bisa meninggalkan kecanduan. Ya, aku tak datang ke gereja walaupun masih kecanduan nikotin, kecanduan porno, aku kecanduan aku melakukan gereja. Maka dari itu orang seperti ini tidak akan pernah tidak akan dibebaskan, tidak akan pernah mendapat kebenaran. Yang adanya bawaannya apa? Bingung terus ya. Nanti kalau ditegur oleh firman Tuhan, ini bukan gereja yang harus. Tidak. Atau mungkin karena merasa tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, wah, aku cari gereja lain. Akhirnya orang seperti ini, seperti yang saya katakan, tidak akan pernah menemukan kebenaran. Ada orang yang di sini sudah lama, tapi mereka juga masih nggak bisa menemukan kebenaran karena keraguan di dalam hidupnya. Sekali untuk Tuhan atau untuk diriku sendiri. Kadang-kadang akan digabungkan, ya untuk Tuhan dan untuk diriku sendiri. Tidak bisa, tidak akan bisa. Tuhan terlebih dahulu, baru untuk kita. Itu yang menjadi aturan. Abraham pergi dari negaranya, dari tanah kelahirannya. Walaupun kita tahu ceritanya Ishak ini tidak dibunuh ya atau tidak dipersembahkan, kita tahu. Tapi dia mengikuti dulu perkataan. Dia bawa itu Ishak ke bukit. Dia berani. Dia bahkan sudah ikat semua. Kemudian anaknya tanya, mana ini binatang yang dipersembahkan ayah? Tapi Abraham bilang, Tuhan yang menyediakan. Dia sudah ikat, dia sudah taruh anaknya itu di atas mezbah. Segitunya tuh Abraham. Bisakah Anda melakukan seperti itu? Tuhan. Bisakah Anda memisahkan? Bersediakah kita memisahkan sesuatu? Mungkin Anda bisa mengatasi godaan dosa. Mungkin Anda bisa memisahkan diri Anda dari kecanduan dosa. Tetapi bagaimana ketika Tuhan memanggil Anda seperti Abraham, memisahkan diri dari sesuatu yang benar-benar Anda miliki, yang benar-benar Anda cintai, yang benar-benar Anda sayang. Bisakah Anda melepaskan? Sulit untuk melepaskan. Sulit.
Gak banyak orang yang bisa memisahkan. Mungkin saat ini orang semakin lebih mudah memisahkan dirinya dari Kristus, ya. Khususnya zaman sekarang, daripada memisahkan dirinya daripada perkara dosa kenyamanan. Mereka lebih mudah memisahkan dirinya dari Kristus dan tidak dari kerajaan ini. Lebih mudah sekali, lebih mudah. Pernyataan Paulus yang perlu kita dengar. Kalau kau orang-orang Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh yang sudah mengetahui kebenaran, bukan di dalam Roma 8:30. Ini sebenarnya pernyataan yang ada di dalam diri semua orang-orang yang setia datang ibadah pada pagi hari, pada siang hari. Pernyataan Paulus di Roma 8:35 seharusnya menjadi pernyataan kita sebagai orang yang telah mengalami hidup baru. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan dan ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Dalam hati Paulus mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Bukan hartaku, bukan hobiku, bukan kecanduan dalam dosaku, bukan hal yang aku sayangi. Yang utama adalah Tuhan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, hal-hal yang aku kasih. Kalau ada kebutuhan Tuhan, aku utamakan Tuhan. Apapun. Tapi lebih mudah kita memisahkan diri daripada perkara-perkara Tuhan. Lebih mudah memisahkan kita dari ibadah. Lebih mudah kita memisahkan diri kita dari tidak memberi. Karena kita memikirkan untuk diri kita sendiri. Lebih mudah. Maka dari itu, kekristenan kita tidak akan mengalami perubahan atau pertumbuhan karena tidak ada pemisahan dalam diri orang yang perlu. Ada sesuatu yang perlu dipisahkan, baru mereka tidak mau. Lebih baik memisahkan Kristus daripada memisahkan perkara-perkara dosa dari dunia. Oke, kita akan melihat bagian yang ketiga adalah bagian yang terakhir adalah yang dipisahkan. Di dalam hidup manusia, seperti yang saya katakan, di dalam penciptaan, awal penciptaan, Tuhan sudah menaruh DNA. Tuhan sudah menaruh suatu lambang pemisahan itu harus terjadi di dalam hidup manusia. Dan itu pun juga terjadi di dalam proses kehidupan manusia. Manusia harus mengalami proses pemisahan dari kanak-kanak ke remaja ke dewasa. Gak mungkin orang dewasa masih main Superman, main-mainan anak-anak. Gak mungkin, kan lucu. Gak mungkin sekarang orang dewasa, orang tua malah main game. Gak ada pemisahan. Padahal dia sudah tua. Remaja juga masih kekanak-kanak. Gak ada dewasa. Jadi kita tahu bahwa itu nggak benar. Selalu ada pemisahan. Pemisahan yang mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik. Adakah di dalam hidup ada yang perlu dipisahkan? Saya rasa banyak sekali. Banyak sekali. Tapi kapan Anda melakukannya? Itu pertanyaan yang kedua. Seperti orang-orang percaya, orang-orang Kristen seperti Anda dan saya, hidup kita akan selalu dipisahkan. Hidup kita akan selalu dipanggil keluar. Seperti 1 bulan ini kita berpuasa ya, kita dipisahkan dari kedagingan kita. Dalam hal memberi waktu juga, dalam hal memberi uang, sebenarnya kita bisa memisahkan uang kita. Ini untuk Tuhan, ini untuk Tuhan. Seharusnya kita memiliki itu untuk waktu, untuk uang, untuk kedagingan. Sebenarnya kalau kita sudah disiplin sendiri dalam rohani, kita nggak perlu ada doa puasa satu bulan, tapi kita bisa disiplin diri. Kita nggak perlu, ayo kita outreach sama-sama, ayo kita berkumpul bersama-sama. Kita tidak perlu seperti, karena ada kesadaran diri, ada sesuatu yang
yang bergejolak di dalam rohani kita. Aku nggak bisa kalau nggak ibadah, aku nggak bisa kalau nggak puasa, aku nggak bisa. Jadi ada suatu insting rohani di sana. Nggak perlu kita umumkan, ada doa, nggak perlu kita umumkan, ada outreach, kita sudah menyadari itu semua. Bahkan hidup dalam melayani juga harus ada pemisahan. Pada hal-hal yang kudus dan kepada hal-hal yang tidak kudus. Dalam hidup kita, kedisiplinan kita dalam melayani juga kita utamakan Tuhan, atau kita lebih utamakan diri kita sendiri. Aku mau seperti ini, aku mau seperti ini, tapi kita nggak mengutamakan Tuhan. Jadi semua itu harusnya ada pemisahan. Ada pemisahan yang mana untuk Tuhan dan yang mana untuk kita, yang mana waktu untuk Tuhan dan yang mana waktu untuk kita sendiri, yang mana uang untuk Tuhan dan mana yang untuk kita, yang mana untuk pelayanan dan yang mana yang bukan untuk pelayanan. Jadi selalu saya tekankan harus ada pemisahan. Mengapa kita dipisahkan? Kita tahu Tuhan mau memisahkan umat-umat untuk menjadikan mereka kudus dan selalu menjadi mereka ciptaan baru yang tidak tercemar di dalam dosa atau menjadi orang-orang yang menjejak dalam dosa, supaya kita menjadi orang atau memiliki karakter Kristus yang kuat. Maka dari itu kita dipisahkan. Maka dari itu Tuhan memisahkan kita. Yesus telah menjelaskan dengan sangat jelas dalam Matius 10 ayat 34 sampai dengan 35. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Jadi Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa kalau ikut Tuhan Yesus, kau harus memisahkan dari kedaginganmu, zona nyamanmu, dari kehidupanmu sendiri, dari hobimu apa saja, dari dosamu, dari pergaulanmu, maka dari keluargamu yang nantinya akan menentangkan. Jadi sudah jelas apa yang Tuhan Yesus katakan bukan apa yang saya katakan ya, tetapi apa yang Yesus katakan bahwa kita harus memisahkan diri. Namun bagi yang tidak bersedia dipisahkan dari hawa nafsu, dari kefasikan, atau mau hidup terus-menerus dalam dosa, dari keinginan-keinginan pribadinya, dari seperti yang tadi yang sudah dipisahkan adalah perkara dosa, perkara dunia, dari zona nyamannya, dari keinginan pribadi, dari keinginan diri sendiri. Aku nggak mau berubah, mau ditegur berapapun aja aku tetap seperti itu. Mau firman Tuhan mengkobarkan tentang apa, aku tetap seperti itu. Itu bisa diatur. Yang artinya di booking untuk dipisahkan nanti dalam Matius 13:30. Oke, aku nggak mau dipisahkan sekarang, tapi aku nanti aja, aku booking untuk pemisahannya nanti. Apa yang dikatakan Yesus? Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penumpang, kumpulkanlah daun lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar, kemudian dipanaskan ke dalam minyak. Kemudian dalam Matius 13 ayat 49, ayat di bawahnya lagi, demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat. Itu kalau misalnya Anda mau, oke, aku booking aja pemisahan ini akan terjadi. Aku nggak mau pisahkan keinginanku, kecanduan dosaku, kenyamananku. Aku nggak, pretty much, aku nggak mau berubah. Nggak apa-apa, ada bisa booking. All 911 pemisahan nanti Tuhan akan pisahkan. Dan entah Anda menerima pemisahan Tuhan saat ini atau nanti Tuhan akan memisahkan Anda juga. Anda pilih yang mana? Karena kita diberi kebebasan untuk memilih. Sekarang Anda diberi dua pilihan. Dipisahkan Tuhan sekarang atau tunggu dipisahkan nanti? Ya, itu kan Tuhan. Saran saya lebih baik dipisahkan sekarang daripada nanti. Amin. Saran saya
sendiri. Anda yang pilih, ada dua pilihan. Seperti soto yang dipisah atau soto yang dicampur. Okay? Anda pilih sendiri sesuai dengan selera Anda, ya. Saran saya sih, lebih baik kita dipisahkan Tuhan sekarang, jangan tunggu nanti. Dengan mengambil apa? Keputusan untuk menyerahkan hidup pada Yesus. Anda memilih akan bersedia. Jangan menunda. Tuhan akan menjadikan kita spesial. Jika kita dipisahkan, Tuhan akan menjadikan kita spesial. Seperti saya memisahkan botol saya. Ya, spesial sekali. Ada tutupnya orange. Gak akan sama seperti botol-botol prima yang lain. Karena ini spesial bagi saya. Ini botol saya. Saya nggak mau orang lain mengambil itu. Maka dari itu saya pisahkan. Orang kalau lihat, oh itu bukan punya aku, itu punya yang pastor. Jadi saya pisahkan ini ilustrasi aja. Karena bagi saya itu punya saya. Saya nggak mau orang lain mengambil itu botol saya. Pernah saya nggak pisahkan, diambil orang lain. Tapi itulah kalau kita sudah dipisahkan dari yang gelap orang, kita menjadi umat-umatan yang sangat spesial. Amin. Kita umat-umat yang betul-betul berharga di hadapan Tuhan. Anda pernah nggak ke Starbucks? Romi pernah. Gimana cara mereka memisahkan pesanan Anda? Ditulis nama kan? Anda beli kopi, namanya siapa? Romi, namanya siapa? Zack, tulis namanya. Itu dipisahkan, itu punya kamu, karena kamu sudah beli. Itu bukan punyanya si A atau si B, bukan. Ini tapi ini punya seorang yang sudah membeli kopi. Anda sudah membayar lunas harganya dan menjadi milik Anda. Dan orang itu tulis nama Anda. Begitu pula ya, seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana. Perhatikan, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, tapi lebih dari itu. Apa yang dikatakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda, yang tidak bercacat. Ini harga kita dipisahkan Tuhan Yesus. Tapi kenapa kita lebih memilih memisahkan diri kita dari Kristus untuk mendapat perkara-perkara dosa dan perkara-perkara? Anda sudah ditebus Tuhan. Kalau Anda melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Allah yang Bapa telah membayar lunas harga penebusan yang mahal itu. Kita aja nggak bisa bayar. Kemarin kita ada hari Senin kemarin kita hitung oksigen yang kita hirup selama kita keluar dari perut ibu kita sampai sekarang. Kita nggak bisa bayar. Apalagi keselamatan kita, jiwa kita dari binasa. Yang akan ada yang bisa bayar. Kita sendiri dengan apa kita bisa bayar? Dengan harta kita nggak akan bisa. Dengan kepintaran kita nggak akan bisa. Tapi yang harus bayar dosa kita sendiri, Tuhan itu sendiri. Bapa telah membayar lunas harga penebusan yang mahal itu. Jadi apa? Kita telah menjadi umat yang dipisahkan, seperti Starbucks saja, dengan menuliskan nama Kristus di dalam hidup. Anda milik Kristus. Tuhan sudah menulis Kristus di dalam hidup. Kalau Tuhan Kristus sudah menuliskan namanya di dalam setiap pribadi di tempat ini, ada diselamatkan. Sekarang Anda telah menjadi miliknya. Itu adalah sesuatu yang indah, kan? Amin. Sesuatu yang sangat luar biasa menjadi milik Kristus. Itu sesuatu yang indah. Tidak ada yang tahu roh kita akan bisa dari hidup kita. Tidak ada yang tahu waktu. Kapan roh kita akan bisa dari hidup kita? Kita tidak akan tahu. Tapi yang pasti responilah bersama Tuhan. Kalau ada sesuatu yang
perlu dipisahkan dari dipisahkan. Mungkin ada dosa, mungkin ada kenyamanan dunia apapun. Selagi masih ada waktu, mending kita memilih sekarang aja. Aku biarkan Tuhan